perubahan apa ketika di ini gitu ya. Karena mengingat banyak sekali strategi-strategi branding ini yang mencoba mengambil ide, mengambil sumber inspirasi dari situasi pandemi hari ini kan gitu. Artinya pandemi ini bisa dilihat sebagai sebuah tantangan, juga bisa dilihat sebagai peluang pada ruang strategi branding. Bahkan mungkin katakanlah protokol kesehatan, 3M, kemudian semuanya bisa menjadi sebuah branding yang itu bisa menjadi inspirasi bagi bermacam-macam praktek-praktek visual gitu ya. Jadi nah di sini nanti kita akan bahas perubahan-perubahan itu, bagaimana strategi-strategi itu, bagaimana juga menangkap fenomena pandemi ini terkait dengan branding ya. Artinya bagaimana ini bisa terserap top of mind-nya ke masyarakat itu ya, menggunakan masa seperti ini ya gitu ya. Nah, ini sudah hadir ya di antara kita dua narasumber, yaitu yang pertama Mas Muklis Fahri atau biasa dipanggil Mas Mukle. Beliau ini seniman asal Jakarta yang karya-karyanya sudah sampai ke internasional ya. Dia menyelenggarakan pameran tunggal di Tokyo, juga pernah mendapat penghargaan ya, penghargaan terbaik pameran besar seni rupa di Galeri Nasional Indonesian Art Award, dan banyak sekali kolaborasi brandingnya dengan Gramedia, Xiaomi, Pop, Grab, Asus, Axis, Konghuan, Dufan, dan sebagainya. Itu tentu ketika saya baca semuanya akan selesai acaranya kan gitu ya. Makanya saya ambil yang poin-poin penting. Dan juga pernah menggambar untuk kostum brand untuk pembukaan Asian Games. Ya, itu sedikit biografi dari Mas Mukle. Dan juga nanti Mas Mukle juga akan menjadi sharing untuk sesi pertama. Nanti setelah itu dilanjutkan Pak Satriadi, nanti akan saya kenalkan setelah paparan dari Pak Mukle. Nah, itu kira-kira yang tema besar hari ini. Mungkin Mas Mukle sudah siap? Oke. Silakan monggo, ya. Mungkin 15 sampai. Ya, halo Mas. Ya. Iya. Ya, silakan monggo Mas. Gue cerita apa ya? Gue juga sedikit bingung nih. Halo semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk berbagi. Alhamdulillah juga masih diberikan waktu buat kumpul walaupun di Zoom kayak gini nih. Terus alhamdulillah juga masih diberikan kesehatan gitu. Walaupun angka COVID tidak menurun ya, walaupun adanya vaksin gitu. Ya mudah-mudahan semuanya sehat lah. Jadi gue juga sebenarnya kurang tahu sih tugas gue di sini apa. Tapi ya gue pengen sharing aja sih di sini. Di sini Mas ya. Moderator kalau boleh tahu ya. Di sini mayoritas yang ikut mahasiswanya mahasiswa desain gitu ya, DKV ya. Gitu. Oh ya, Mbak Uzda gimana Mbak Uzda? Iya, mahasiswa desain kebanyakan Mas. Ya, mahasiswa desain. Oke. Jadi apa nih ya? Ini temanya tantangan branding visual di era pandemi. Oke, mantap. Oke, sebelumnya yang gue mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya buat yang belum kenal, nama gue Muklai. Gue asal Jakarta, lahir di Jakarta, berkarya di Jakarta. Tapi sekarang lagi menetap di Semarang karena bini gue asli Semarang dan anak gue baru lahir, dan gue harus menjaga bini gue dan anak gue dan akan stay di Semarang gitu untuk sebagian waktu lah gitu. Tapi ya tiap weekend gue masih ke Jakarta gitu karena duitnya di Jakarta. Terus
Kenapa? Ada yang mau nanya nggak sih? Iya, ada yang mau nanya langsung. Jadi, gua berkarya kalau dilihat dari inian waktu ya, dari bentar ya. Bentar ya. Bentar. Sorry. Gua habis ngerebus sesuatu, gua lupa matiin. Oke. Kalau dilihat dari dari sisi gue berkarya, sebenarnya sekarang udah 2021, berarti gue udah 11 tahun berkarya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari keseriusan gue berkarya dan bisa dibilang full time visual artist, itu baru gue seriusin dari tahun 2014 gitu. Jadi gue akan mulai nih share screen gue, bentar ya. Oke. Kelihatan nggak sih? Udah ya? Halo? Ya, Mas, oke. masuk nggak Mas? Aman. Masuk nggak ya? Ya, aman. Aman Mas, aman. Oke, basically dimulai dari kegemaran dulu ya. Kenapa sih dari dulu gue pengen banget bekerja di bidang kreatif gitu. Sebenarnya menjadi seniman tuh kecemplung nggak sengaja gitu. Ternyata sampai sekarang gue masih survive untuk menjadi seniman gitu atau visual artist gitu. Padahal dari pas SMA itu gue malah pengennya hanya menjadi desainer di sebuah brand clothing atau distro gitu. Karena waktu gue SMA distro yang ada di Tebet itu juga berbarengan perkembangannya dengan waktu gue pas SMA gitu. Jadi gue berpikir dari dulu gue pengen banget gue menjadi desainer di salah satu brand yang ada di Jalan Tebet Utara Dalam itu. Ya salah satunya ada Oval Research, kalau kalian tahu, harusnya tahu ya, maksudnya kalau misalnya di DKV gitu, Oval Research, terus juga ada Blue Endorse dan segala macam. Pokoknya orang bilangnya OG clothing lah zaman dulu dari mereka tahun 2000 mungkin sampai sekarang, walaupun banyak brand yang sebenarnya udah nggak survive lagi gitu. Sampai tahun 2018 atau 2019 maybe gitu. Nah sebenarnya pengennya jadi desainer gitu tadinya gitu. Tapi pas gue masuk UNJ, ternyata gue banyak belajar, banyak menemukan hal-hal baru. Terus juga gue banyak diskusi juga sama teman-teman gitu. Salah satunya juga gue ketemu Januar itu ketika gue kuliah gitu, karena kita sama-sama di IKIP ya. Kita sama-sama di IKIP, dan sebenarnya IKIP itu mendidik kita untuk menjadi guru, bukan menjadi seniman atau desainer dan segala macam. Gue waktu pas tunjuk tangan gue pengen jadi seniman, gue diomelin sama dosen gue gitu. Bahkan mungkin sampai sekarang ya dosen gue masih benci sama gue gitu, karena menjadi seniman bukan menjadi guru gitu. Mungkin kali ya gitu. Oke. Tanpa banyak basa-basi ini gue akan cerita. Sebenarnya ini cerita bukan menceritakan portofolio ya. Jadi gue di era pandemi atau sekarang, sebenarnya pas di era pandemi gue baru merasakan bahwa adanya kebebasan waktu, adanya kebebasan kebebasan gue dalam bekerja, kebebasan gue dalam memilih path yang gue mau jalanin, itu kerasa sekarang. Tapi sebenarnya gue nanamnya itu dari tahun pertama kali gue berkarya. Pastinya gue memilih jalan ini, alhamdulillah. Orang bilangnya right time right places kali ya. Terus gue juga punya support system yang juga lumayan mensupport gue dari gue pertama kali berkarya sampai sekarang gitu. Ya ini tadi sudah gue udah cerita ini ya. Nah mulai dari 2010 ya. 2010 ini gue starting gue berkarya gitu. Sebenarnya gue udah starting berkarya itu dari zaman starting gambar ya, bukan berkarya. Starting gambar itu dari zaman SMA.
Dari zaman SMA, dari zaman SMP gue udah gambar, dari zaman SMP masih di tahap gue gambar Dragon Ball sampai mirip banget, gambar Ninja Hattori sampai mirip banget. Pokoknya apa namanya, ketertarikannya itu ke komik gitu, ke komik, ke manga, segala macam komik yang gue beli. Itu gue berusaha untuk melatih skill gue dengan cara meniru komik yang gue suka tersebut gitu. Dari zaman SMP, SMA. Nah, mulai dari zaman SMA di Jakarta tuh lagi boomingnya street art lah, lagi zaman booming street art. Apa tuh tadi ya? Halo. Ada yang nggak ke-mute ya? Ya, lanjut lagi. Pas gue SMA lagi boomingnya street art banget, dan di sana gue melihat kayak dan internet juga sedikit ya, maksudnya nggak begitu kenceng seperti sekarang. Dulu di internet gue cuma ngelihat beberapa situs gambar, yaitu adalah pertama itu Tembok Bomber pasti. Jadi gue bisa ngelihat referensi gue, seniman-seniman yang gue suka yang pasti dari street art ya. Dan juga sebenarnya karena gue tinggal di Jakarta dan street art juga besar di Jakarta, jadi beberapa nama tuh nyangkut di otak gue gitu. Jadi seperti Bujagan Urban, terus Darbot, Koma, segala macem lah, dan Artkoholic gitu. Dan mereka tuh menguasai Jakarta sebenarnya. Jadi kayak sampai masuk koran, sampai masuk media yang benar-benar besar gitu, dan vandalismenya benar-benar bisa membuat orang-orang yang ngelihat ke brainwash gitu. Karena karyanya tuh menyebar banget di penjuru Jakarta gitu. Bahkan di gang-gang kecil pun ada karya mereka gitu waktu dulu. Waktu mereka mungkin zaman sekarang udah berubah, mereka udah punya kesibukan masing-masing, udah berkeluarga, and then juga udah punya kerjaan masing-masing. Jadinya ya mungkin agak berkurang, dan juga regulasi untuk gambar di jalan sekarang di Jakarta agak sedikit risky dan tricky juga sih sebenarnya gitu. Jadi terus gue abis dari SMA gue memutuskan untuk masuk ke UNJ itu tersebut. 2010 gue masuk ke UNJ. Dan pertama yang gue lakuin sebenarnya di UNJ itu adalah mencoba segala hal gitu. Tapi gue mulai nyaman nih di drawing. Kenapa? Karena drawing itu adalah salah satu bidang karya yang sebenarnya nggak bisa diulang gitu. Kalau sketch bisa diulang, bisa dihapus. Tapi kalau drawing, karena gue dulu drawing pakai tinta Cina, kalau misalnya gue salah ya gue buang gitu kertasnya, dan gue ulang dari awal gitu. Itu gue starting drawing dan mencari reference pasti. Nah, ini beberapa drawing gue tadinya hitam putih, di kertas, hanya di kertas. Jadi dengan media yang sebenarnya agak sedikit yang pasti tadinya gue pakai kertas yang sebenarnya di buku sketchbook yang kalau kena tinta bleber. Alhasil gue punya pekerjaan dengan membantu senior gue mengerjakan mural, menjadi artisan, and then juga pernah menjadi juga art handler. Jadi art handler tuh kita ada pameran, kita yang mendisplay karyanya. Nah, dari situ gue mulai membeli kertas-kertas yang lebih berkualitas gitu. Iya, gitu. Dan nah ini beberapanya, dan juga ada yang gue frame juga gitu. Nah, 2010 sampai 2014 pastinya gue masih mencari materi. Materi itu adalah ketika kita mau berkarya, kita harus punya tonggak kehidupan kita sebenarnya. Jadi gue ngerasa untuk membuat satu karya tuh membutuhkan dana yang begitu mahal gitu, dan begitu besar gitu. Jadi ketika gue hampir tiap bulan gue beli stok cat, gue masih amazed ngelihat harga ketika gue beli cat, koas, segala macam ya, itu bukan duit, bukan uang yang kecil sebenarnya. Dan makanya kita harus mencari, yang tadi gue bilang, gue mencari penopang hidup gue lah, dengan cara bekerja di bidang yang lain ataupun di bidang yang sama, tapi kita menjadi support sistemnya dulu gitu, bukan menjadi frontman gitu. Itu menjadi mencari materi tadi. Terus
abis itu gue mulai making artwork, tapi iya waktu zaman kuliah kan agak-agak tricky ya, karena ya duit nggak punya, juga teman-teman di kampus support sistemnya juga kecil, karena pas di kampus ketika kita berkarya selalu dicengin, and then ketika kita berkarya yang lain tidur, ketika kita berkarya yang lain misalnya kayak nonton film atau gimana, jadi kurang begitu mendukung gitu. Kalau misalnya di UNJ kan kita nggak begitu nggak begitu berapi-api untuk berkarya pada saat itu gitu. Jadi alhamdulillah dapat support sistemnya justru malah kanvas bekas, kayak misalnya kanvas yang tugas lukis kakak kelas yang udah nggak kepake, kanvasnya udah jelek, bisa kita blok lagi apa segala macam. Terus juga waktu itu masih beli cat-cat yang murah, dan yang penting waktu itu alhamdulillah masih bisa berkarya. Dan abis dari situ entry di exhibition, make exhibition. Waktu itu gue submit terus exhibition. Kalau sekarang udah jarang ya, yang namanya submit open submission gitu, menurut gue udah jarang. Kalau dulu di Galeri Nasional hampir setiap tahun itu ada 3 kali. To be honest, gue udah nyoba artjok sampai 4 kali gak lolos gitu. Jadi menurut gue ya udahlah, emang tempat gue bukan di situ gitu. Gue mencari jalan lain gitu. Ya yang masuk itu Indonesian Art Award gitu. Waktu itu masuk Indonesian Art Award, dan alhamdulillahnya gue terpilih menjadi karya terbaik ketiga gitu. Dan selain juga entry exhibition, pastinya lo harus make exhibition. Jadi bener kata menurut gue efek rumah kaca, pasar itu bisa diciptakan sebenarnya. Pasar itu bisa diciptakan, pasar itu bisa dibuat gitu. Sama sepertinya kenyamanan. Kenyamanan itu bukan dicari, tapi kita sendiri yang sebenarnya menciptakan kenyamanan itu sendiri gitu. Jadi make an exhibition gitu. Jadi karena emang gue suka berorganisasi, gue suka berkolektif pada saat dulu. Gue main bersama senior, gue main bersama adik kelas gitu. And then support sistemnya udah mulai banyak, orang-orang yang bantuin udah mulai banyak. Akhirnya gue mencoba untuk membuat exhibition tadinya bersama kakak kelas gitu. Pameran pertama gue itu di tahun 2014 yang dibuat sama kakak kelas gue. Itu di Galeri Cipta di Taman Ismail Marzuki gitu. Dan pastinya setelah ada exhibition, lo mencoba untuk networking secara offline. Itu penting banget menurut gue gitu. Jadi ini gue lakuin di tahun 2010 sampai 2014. Nah, ini karya painting, beberapa karya painting gue. Yang paling besar itu ada di Bazar Art, yang kiri commission gue untuk Bank Mandiri, yang skateboard itu bagian karya gue untuk pameran tunggal gue di Tokyo. Nah, 2014 ke 2017 karena emang udah ada Instagram, 2014 tuh gue udah buat Instagram, gue udah mulai mendapatkan commission sebenarnya. Gue udah mulai mendapatkan commission, tapi tidak dari brand-brand yang besar gitu. Jadi commission misalnya hanya sekedar menggambar di kafe, terus juga misalnya ada rumah orang mau dicat, misalnya kamar anaknya mau dicat, atau ada TK atau ada sekolah mau dicat dengan karya yang based on brief banget gitu. Misalnya gue mau gambar ini, gue mau gambar itu, ya kita mau nggak mau karena kita emang belum waktu itu harus mencari uang, ya apa aja kita terima, apa aja gue terima waktu itu. Jadi tidak memilih-milih commission lah waktu saat itu. Terus gue berasa waktu 2014, 2017 sampai 2017 gue mulai mencari bahwa yang bikin gue males tuh ternyata di setiap karya gue ya hanya gambar tok gitu kan, hanya kesenangan gue, walaupun sebenarnya berkesenian itu ya tidak harus berat, tidak harus kita memaksakan diri untuk berkarya seni, tapi menurut gue berkarya seni itu adalah gimana caranya kita nyaman untuk berkarya tiap hari dan diulang-ulang terus gitu. Terus di sini gue mulai menemukan interest gitu. Pasti interest gue waktu itu adalah sneakers, clothing, streetwear. Gue main bersama anak streetwear, gue main bersama anak sneakers, terus juga sama skateboard juga, basket juga, segala macem, motor juga. Jadinya
interest gue agak lumayan banyak sih. Jadi dan tabungan visual gue juga banyak karena interest gue tadi gitu. Nah, kalau misalnya untuk berkarya seni di galeri, itu biasanya gue mengutamakan keresahan gue, kejujuran gue ketika gue hidup, keseharian, keresahan gue tumpahin biasanya ke karya gitu. 2014-2017 gue baru masuk galeri dan art fair dan starting sosial media. Jadi gue mulai aktifin si sosial media di 2014-2017. Menurut gue dari dulu main sosial media dari zaman blog, dari zaman Tumblr, dari zaman Flickr selalu gue buat. Tapi menurut gue Instagram lah yang paling tepat, yang paling sekarang masih menurut gue sangat relate ya untuk kita berkarya gitu. Karena kita bisa mendapatkan impact dan mendapatkan respon yang cepat gitu. Kayak orang bisa, kalau emang suka dia like, kalau emang dia bisa kritik, dia bisa komen atau bisa di DM, dan juga kalau emang orang ada yang tertarik pengen membeli karya kita, bisa langsung direct message juga gitu. Dan menurut gue sangat dipersatukan di sosial media ini gitu. Jadi misalnya kalau dulu ada orang ketiga nih, jadi misalnya dari seniman, galeri, dan kolektor. Nah, orang ketiganya itu adalah galeri. Nah, ketika ada sosial media, orang ketiga ini bisa aja hilang sebenarnya. Jadi bisa langsung kita ke kolektor. Jadi misalnya kayak gini, kalau di dunia industri itu ada kita sebagai talent, orang bilangnya talent lah, talent, agensi, dan brand. Gitu. Nah, pada era zaman sekarang bisa aja nih orang ketiganya dihilangkan gitu. Jadi kayak sebenarnya si brand-brand yang besar ini bisa langsung direct message ke gue langsung gitu. Ya itulah untungnya sosial media. Dan waktu dulu gue nggak kayak alergi soal sosial media sih waktu itu. Jadi kayak gue nggak alergi galeri dan gue juga nggak alergi sosial media. Jadi banyak orang yang sebenarnya misalnya seniman yang berkarya di sosial media alergi akan galeri karena emang mereka udah berusaha keras mau masuk galeri dan nggak masuk-masuk. Dan juga sebenarnya seniman galeri juga mungkin alergi juga terhadap sosial media karena sosial media nih jadi kayak mencairkan pasar yang udah dibentuk sama si galeri tersebut gitu. Jadi kayak seolah-olah mendestroy si cara kerja si galeri ini gitu. Nah itu. Nah gue tidak alergi terhadap keduanya gitu. Jadi gue merasa kayak menjadi sesuatu yang netral gitu. Di satu saat gue pameran di galeri, di satu saat gue juga harus menjalankan sosial media gue gitu. Itu 2014-2017. Nah ini ada beberapa karya instalasi gue, yang atas itu ada di Sondrenalin, yang bawah ada di Moto-Moto, yang patung besar itu ada di salah satu mall di Jakarta, di Pacific Place. Waktu itu gue berkolaborasi sama Darbots. And then 2017 sampai 2020, gue mulai commission, mulai diundang exhibition, mulai ada nih hobbies, karena menurut gue ketika kita berkarya too much, kita juga bakal bosen. Fakta sih sebenarnya kita berkarya sama apa yang kita suka, tapi kita nggak bosen, itu menurut gue bullshit sih. Menurut gue sesuatu yang diulang berkali-kali, lo pasti akan bosen gitu. Nah makanya gue nggak mau ketika gue bosen, gue pindah haluan gitu. Gue masih tetap ada di track gue, tapi gimana caranya gue quit sebentar, nggak quit sih sebenarnya, keluar pintu sebentar, and then gue bisa masuk lagi ke rumah gue gitu, dengan caranya ini hobbies gitu. Nah beberapa uang misalnya gue sisihin untuk membeli hobi-hobi gue yang sebenarnya dulu tidak bisa gue wujudkan pada saat gue SMA atau pada saat gue kuliah gitu. Tidak bisa gue wujudkan, ya alhamdulillah sekarang ada rezeki lebih, ya gue wujudin gitu. Terus dari nih hobbies itu sebenarnya juga ada networking. Dan beberapa kerjaan gue itu justru malah dari hobi gue gitu. Jadi dari hobi gue. Misalnya masuk, kalau sekarang gue lagi seneng banget sama motor tua, gue mulai ngumpul sama anak-anak motor tua, gue mulai main sama anak motor-motor tua, and then tiba-tiba ada yang masuk tuh, brand, kita sebut aja brandnya misalnya Top One ataupun Shell. Itu kan menurut gue adalah klien-klien yang datang sebenarnya dari hobi gue sendiri gitu.
Dan nggak ada ruginya sih sebenarnya. Hobi itu sama aja kayak investasi sebenarnya gitu. Kalau menurut gue gitu, nggak ada ruginya gitu. As long as kita bisa mengendalikan hobi kita tersebut gitu, dan kita bisa monetizing hobi kita tersebut gitu. Collaboration. Nah, ini gue baru nemuin 2017 sampai 2020. Betapa pentingnya kolaborasi menurut gue gitu. Gue adalah salah satu orang yang sebenarnya suka bersaing, tapi gue lebih suka berkolaborasi karena menurut gue kolaborasi ini seperti bermain gitu, bermain tapi gue bekerja juga, dimana gue bisa impact-nya tuh langsung gitu. Misalnya karya gue jelek, ya kolaborasi gue dengan produk ini ya nggak laku gitu. Misalnya karya gue bagus, orang mungkin bilang kayak gini, anjir Muklai desainnya jelek nih yang di brand ini, tapi sold out. Loh berarti lo cuma lihat dari perspektif lo yang satu gitu. Nah, itu menurut gue tantangan dari berkolaborasi sih itu sih. Kadang kalau misalnya karya kita kurang, kita ngerasa kurang, ya impact-nya ke brand yang kita kolaborasi ya pasti nggak laku gitu. Dan kolaborasi ini juga bukan semerta-merta gue nyari gue approach brand ya gitu kan. Hampir semua brand UMKM ya, yang UMKM itu adalah temen gue sendiri. Nah, dari mana gue bertemunya itu ya dari hobi itu tadi gitu. Jadi apa yang gue lakuin sekarang menurut gue saling berkesinambungan gitu. Saling berkesinambungan, dan menurut gue dari dulu emang gue ternyata selama ini gue menabung gitu. Gue menabung visual, gue menabung networking, gue menabung juga dari sisi waktu gue menabung juga hampir tiap hari gue ngupload di feed gue, ternyata gue itu nabung, dan gue tuai sekarang gitu. Dan alhamdulillah sekarang ya udah cuman kayak eat, sleep, draw, repeat menurut gue sekarang di situ. Mungkin segitu dulu kali ya. Mungkin kalau udah ada yang mau nanya silahkan kita lanjut ke moderator. Itu aja sih yang gue bisa kasih gitu. Mungkin ada kurangnya gue minta maaf. Kalau misalnya ada yang bisa lo ambil ya alhamdulillah lah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muklai. Mungkin karena masih ada waktu kurang lebih ya 2 menitan lah Mas, mungkin. Cepet ya gue ya. sorry. 3 menitan mungkin bisa menjelaskan sedikit Mas, misalnya itu kan terakhir tahun 2020 ya. Kemungkinan karena kita temanya bukan fokus, maksudnya ada gambaran tentang sketch tentang pandemi ini. Kira-kira ada nggak pengaruhnya perjalanan karir desain Mas Muklai pada saat pandemi ini, atau Mas justru malah menjadi lebih ada tantangan, atau karena tadi saya lihat ada kebebasan waktu gitu yang tadi disampaikan. Mungkin bisa dijelaskan mungkin 1-2 menit gitu. Ya. Kalau dibilang ada ada ngaruhnya gitu ya Mas ya? Ya. Pasti ada, karena gue hampir tiap tahun tuh berpameran lah ya. Maksudnya hampir tiap tahun ada art fair gitu, ada art fair, terus ada group exhibition. Di situ sih sebenarnya ngaruhnya sih. Jadi gue nggak bisa pamerin karya gue secara offline aja sih. Kalau dari sisi commission, malah gue sih yang mencoba untuk mengurangi gitu. Gue mencoba mengurangi. Gue pengen tahun 2021 ini gue pengen fokus berkarya gitu. Gue pengen fokus apa yang gue udah bangun, gue mulai lagi. Karena dari tahun 2019 2020 gue sibuk untuk mencari pundi-pundi, dan sekarang gue pengen kayak mencoba untuk mengasah lagi, mengeksplor lagi karya gue di tahun 2021 itu sih sebenarnya. Tapi gue ngelihat di saat pandemi ini justru malah banyak bukan banyak baik. Gue bisa bilang sih di pandemi ini banyak baiknya sih. Karena satu, nggak keluar rumah, duit lo untuk misalnya seminggu gue kadang bisa ke kafe 3 kali sampai 4 kali gitu ya. Nah di masa pandemi ini itu berkurang gitu. Jadi kayak gue masih bisa menyisihkan uang gue untuk yang lain gitu. Terus juga jadi banyak pemikiran-pemikiran baru karena banyak yang gue kulik di internet gitu. Jadi
mulai dari kayak misalnya sekarang nih gue lagi ngulik soal crypto art sama NFT gitu, dan ternyata seru juga gitu, walaupun sebenarnya gue belum berani untuk memulai itu gitu, tapi di saat ini gue jadi kayak